Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafifah Ainun Fitriyatin Nabila. Saya dari kelas 6D. Saya berserta dengan dua teman saya, yaitu Sukmasi dan juga Gerli, akan mempresentasikan mengenai dampak pariwisata bagi ekonomi, sosial budaya, dan juga lingkungan. Di slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dampak pariwisata, dan di slide kedua itu ada mengenai dampak ekonomi dan juga sosial budaya dan lingkungan. Dampak pariwisata adalah akibat banyaknya jumlah wisatawan lokal dan asing yang mengunjungi suatu tempat wisata yang ada di Indonesia, disebabkan oleh panorama atau keindahan alam di Indonesia yang sangat beragam membuat warga atau masyarakat yang ada di dekat tempat wisata tersebut dari segi perekonomian mulai membaik atau bahkan meningkat karena adanya tempat wisata tersebut. Dampak positif pariwisata bagi ekonomi. Ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan dari pertukaran valuta asing. Hal ini terjadi pada setiap wisatawan asing. Walau di beberapa negara, pendapatan dari pertukaran valuta asing ini tidak begitu besar. Namun, beberapa negara, misalnya New Zealand dan Australia, pendapatan dari pertukaran valuta asing ini sangat besar nilainya dan berperan sangat signifikan. Kedua, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri. Surplus dari pendapatan pertukaran valuta asing akan menyebabkan neraca perdagangan menjadi semakin sehat. Hal ini akan mendorong suatu negara mampu mengimpor beragam barang dan pelayanan dan modal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, yang ketiga, pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata. Pengeluaran dari wisata secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Jumlah wisata yang banyak merupakan pasar bagi produk lokal. Masyarakat secara perorangan juga dapat penghasilan jika mereka bekerja dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan di sektor pariwisata sangatlah beragam, seperti pengusaha pariwisata, karyawan hotel dan restoran, karyawan agen perjalanan, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, penyedia souvenir, atraksi wisata, dan seterusnya. Pendapatan dari hasil kerja di usaha pariwisata merupakan dampak sekunder, sedangkan dampak premiernya merupakan pendapatan bisnis, organisasi, atau perusahaan, serta pendapatan devisa negara. Bagi perusahaan, pendapatan premier ialah yang dipakai untuk membayar gaji dan upah pekerjanya, serta berupa dividen bagi pemilik usaha. Keempat, pendapatan pemerintah. Pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dan beberapa cara. Beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia, telah membuktikan sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah negara manapun menaruh perhatian besar untuk berusaha menarik sebanyak-banyaknya wisatawan asing untuk berlibur ke negaranya. Sumbangan pendapatan terbesar dari pariwisata bersumber dari pengenaan pajak. Sebagai contoh, pengenaan pajak hotel dan restoran yang merupakan bagian dari keuntungan usaha pariwisata hotel dan restoran tersebut. Sumber lainnya bisa berupa usaha pariwisata yang dimiliki oleh pemerintah sendiri. Pemerintah juga mengenakan pajak secara langsung kepada wisatawan jika mereka melakukan transaksi yang tergolong kena pajak. Biasanya di banyak negara dikenal sebagai service tax yang umumnya sebesar 10% untuk transaksi di hotel dan restoran. Pajak ini berbeda dari pajak yang sumbernya dari keuntungan hotel dan restoran yang telah diuraikan sebelumnya. Kelima, ada penyerapan tenaga kerja. Banyak individu menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan dari sektor lainnya, baik sektor pariwisata maupun sektor-sektor lainnya yang berhubungan dengan sektor pariwisata. Tidak dapat dipungkiri, pariwisata merupakan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap begitu banyak tenaga kerja. Nah, pada bab ini memberikan gambaran seberapa besar pergerakan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Penerimaan uang dari pemilik toko souvenir ini kembali menjadi sumber pendapatan bagi pihak lainnya. Seperti inilah adalah perputaran uang ketiga setelah wisatawan, pemilik toko, pemilik bahan kerajinan, karyawan, dan lainnya. Semakin panjang perjalanan uang tersebut, jumlahnya akan semakin mengecil karena mungkin sebagian dari pendapatan tersebut disimpan atau ditabung oleh masing-masing pihak.
atau bahkan mungkin keluar dari perputaran aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai contoh, pemilik hotel dan restoran dengan jaringan internasional seringkali tidak berasal dari warga negara di tujuan wisata, tetapi berasal dari luar negeri sehingga hal ini dapat menimbulkan kebocoran ekonomi. Rasio antara total pengeluaran dari setiap perputaran ekonomi dibandingkan dengan jumlah asli atau permulaan yang dikeluarkan oleh wisatawan maka multiplier. Dari contoh di atas, jika pengeluaran wisatawan yang 1.000 US dollar mampu mendorong perputaran mesin ekonomi sejauh 3 tahap seperti di atas dengan total pengeluaran dari 3 tahap tersebut, maka dikatakan memiliki efek multiplier sebesar 1,25. Terdapat berbagai efek multiplier yang dapat dihitung dari kegiatan pariwisata, yaitu expenditure, income, employment, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal. Wisatawan dan masyarakat lokal sering berbagi fasilitas untuk berbagai kepentingan dalam beberapa kasus. Keberadaan pariwisata di suatu daerah atau negara tujuan wisata menjadi perbedaan kritis dari nilai ekonomi fasilitas pariwisata tersebut. Banyaknya wisatawan mendatangkan keuntungan yang cukup besar sehingga suatu fasilitas dapat digratisan pemanfaatannya bagi masyarakat lokal. Contohnya adalah wisata bahari Hanauma Bay, Hawaii, USA. Hanauma Bay menyediakan fasilitas konservasi karang laut dengan berbagai jenis ikan, penyu, fasilitas diving, dan rekreasi perairan yang sangat indah. Hanauma Bay menjadi tujuan wisata yang sangat favorit bersama pantai Waikiki. Tempat ini tiap tahunnya dikunjungi lebih dari 5 juta orang. Kunjungan bandingkan dengan jumlah kunjungan wisata asing ke Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi yang bahkan belum mencapai angka 6 juta orang. Bagi wisatawan asing dikenakan biaya 5 US dollar untuk tiket masuk, sedangkan bagi wisatawan lokal atau pemegang kartu residen Hawaii atau pemegang kartu pelajar atau mahasiswa untuk sekolah dan universitas di Hawaii digratiskan. Setelah tadi kita membahas dampak positif pariwisata bagi ekonomi, sekarang kita akan membahas dampak negatif pariwisata bagi ekonomi. Di samping dampak positif pariwisata terhadap ekonomi yang telah diuraikan di atas, tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa dampak negatif dari keberadaan pariwisata bagi ekonomi suatu daerah atau negara. Namun, umumnya dampak negatif hal ini memiliki magnitude yang lebih kecil daripada dampak positifnya. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah: pertama, ketergantungan terlalu besar pada pariwisata. Beberapa daerah tujuan wisata sangat menggantungkan pendapatan atau kegiatan ekonominya pada sektor pariwisata. Sebagaimana diketahui, pariwisata sangat rentan terhadap fluktuasi karena berbagai isu. Ada kalanya isu yang tidak menguntungkan seperti teror, penyakit, konflik, dan lain sebagainya akan mempengaruhi minat wisatawan untuk berwisata ke daerah tersebut. Akibatnya, kegiatan ekonomi juga mengalami penurunan yang tajam akibat proporsi terbesar disumbangkan dari aktivitas pariwisata. Begitu pariwisata mengalami penurunan langsung atau tidak, hal itu akan menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi secara berantai. Kedua, meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. Perputaran uang dalam aktivitas ekonomi di daerah tujuan wisata sangat besar. Permintaan barang konsumsi juga meningkat yang pada akhirnya akan memicu laju inflasi. Di sisi lain, dibangunnya berbagai fasilitas pariwisata akan segera memicu harga tanah di sekitar lokasi tersebut sampai harganya tidak masuk akal atau sangat naik. Yang ketiga, ada meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak terserap. Hal ini disebabkan karena wisatawan sebagai konsumen datang dari belahan geografis dengan pola dan menu yang sangat jauh berbeda dengan masyarakat lokal. Mereka juga memiliki gaya hidup dan kebiasaan yang sangat berbeda sehingga kebutuhannya pun sangat berbeda. Daerah tujuan wisata walaupun mampu memproduksi produk-produk tertentu dengan kualitas yang cukup baik, namun bila tidak sesuai dengan selera dan kebutuhan wisatawan, maka tidak akan mendapatkan manfaat dari keberadaan pariwisata. Hotel, restoran, toko, dan sebagainya terpaksa mengimpor produk luar negeri dan kemudian memajang produk tersebut untuk memenuhi permintaan wisatawan.
Yang keempat, sifat pariwisata yang musiman tidak dapat diprediksi dengan tepat, menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya. Tidak sepanjang tahun wisatawan datang mengunjungi daerah dengan tujuan wisata. Selain karena mereka juga bekerja di negaranya, pertimbangan geografis, cuaca, waktu, biaya, dan sebagainya mempengaruhi keputusan seseorang untuk berwisata. Pariwisata kelihatan hidup pada bulan-bulan tertentu, sehingga pendapatan dari kegiatan ekonomi pariwisata juga mengalami fluktuasi. Konsekuensinya, pengembalian modal investasi juga tidak dapat dipastikan waktunya. Nah, yang terakhir, yang kelima, timbulnya biaya-biaya tambahan lainnya bagi perekonomian setempat. Hal ini berhubungan dengan deklarasi alam, munculnya limbah yang besar, polusi, transportasi, dan sebagainya yang memerlukan biaya untuk memperbaikinya. Halo friends, kenalin nama aku Sukmasi. Aku adalah mahasiswa Public Relations di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, dalam video kali ini, di sesi kali ini aku akan membahas terkait dampak sosial budaya dari adanya pariwisata. So, gak usah nunggu lama-lama, kita langsung aja lihat materinya berikut ini. Oke, di sini ada pendapat dari Richardson dan Flocker. Jadi dua orang ini, Richards dan Flocker, berpendapat bahwa pariwisata ini membawa perubahan atau membawa dampak pada 3 hal. Yang pertama, struktur populasi, kemudian adanya perubahan dalam struktur mata pencaharian, dan yang ketiga adanya transformasi tata nilai. Terkait struktur populasi ini dapat dijelaskan atau dapat digambarkan sebagai keadaan di mana ketika sebuah desa itu telah menjadi destinasi wisata, maka penduduk lokal akan lebih memilih untuk tetap tinggal di daerahnya dibandingkan pergi ke wilayah lain. Kenapa? Karena ketika mereka tetap berada di wilayahnya, maka mereka memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan dalam proses pengembangan pariwisata. Mungkin itu menjadi salah satu dari pengembangan hotel atau penginapan, atau mungkin penjualan kerajinan atau hasil budaya setempat. Nah, di sini yang disebut adanya perubahan terhadap struktur populasi. Mungkin bisa dibandingkan ketika sebuah desa ini belum menjadi destinasi wisata, maka penduduk lokal akan lebih memilih untuk pergi ke wilayah lain agar mereka dapat mencari mata pencaharian atau mendapatkan profesi yang lebih baik jika dibandingkan tetap bertahan di desa tersebut, begitu. Kemudian terkait transformasi struktur mata pencaharian, ini dapat digambarkan ketika penduduk lokal beralih profesi, ya. Misalkan awalnya penduduk lokal ini berprofesi sebagai petani. Setelah desanya menjadi destinasi wisata, maka penduduk lokal ini akan beralih profesi dari petani menjadi misalkan pengrajin gabah atau memproduksi budaya setempatnya, atau pengelola hotel dan penginapan, membuka restoran seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk dari transformasi mata pencaharian. Kemudian yang ketiga terkait transformasi tata nilai. Richards dan Flocker ini ternyata membagi 3 hal dalam transformasi tata nilai. Yang pertama, efek peniruan. Kemudian ada marginalisasi, dan terakhir komodifikasi kebudayaan. Terkait efek peniruan, ini terjadi ketika masyarakat lokal mulai meniru budaya atau gaya hidup ataupun gaya berpakaian wisatawan yang datang. Ya,
perlu diakui bahwa dengan adanya wisatawan yang datang itu akan mengubah budaya atau kebiasaan masyarakat lokal, baik dari segi fashion, pola hidup, cara makan, dan lain-lain. Kemudian bagaimana ketika masyarakat lokal ini gagal dalam melakukan akulturasi atau asimilasi budaya, maka terjadilah marginalisasi, di mana masyarakat lokal tertentu yang mengalami gegar budaya akan diasingkan dari dua budaya ini, yaitu budaya percampuran dan budaya baru yang datang. Ya, mereka biasanya kelompok masyarakat lokal yang masih mempertahankan budaya-budaya asli mereka. Jadi mereka mengalami gegar budaya dan bagian dari kelompok marginal. Kemudian terkait komodifikasi kebudayaan, ini berkaitan dengan pemanfaatan budaya sebagai komoditas baru. Ya, mungkin ketika suatu desa itu memiliki ciri khas seperti gerabah. Nah, ini menjadi potensi komoditas budaya baru, ya, di mana budaya dapat diperjualbelikan, dalam arti misalkan kerajinan tangan, ya, seperti itu. Jadi budaya tertentu yang menekankan pada pengrajinan akan jadi komoditas baru, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah terkait dampak sosial budaya menurut WTO. Ya, jadi ada pendapat lain selain dari Richard dan kawannya tadi. Seperti apa, kita akan lihat pembahasannya. Ya. Jadi WTO ini berpendapat bahwa pariwisata membawa beberapa dampak sosial, diantaranya adalah diferensiasi struktur sosial. Ya, dalam proses adanya pariwisata di suatu daerah, maka akan ada beberapa perubahan, seperti adanya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor jasa. Ya, kemudian selain itu ada juga mungkin tetap akan ada yang namanya pertanian, tetapi dengan sistem yang lebih modern, baik dalam pengelolaan tanah dan juga dalam proses pertanian ini terjadi dari awal sampai nanti panen dan sebagainya. Kemudian ada juga perkembangan terkait industri kerajinan. Nah, ini juga bagian dari diferensiasi struktur sosial. Ya, tentunya dengan adanya perubahan-perubahan di sektor pekerjaan, maka akan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait modernisasi keluarga. Nah, setelah suatu daerah telah menjadi destinasi wisata, maka akan ada nilai-nilai baru yang akan hadir, ya, dalam keluarga yang tinggal di wilayah tempat destinasi wisata itu ada. Sebagai contoh, mungkin sebuah keluarga yang awalnya berpikir bahwa wanita itu pada dasarnya mengurusi urusan rumah, kemudian setelah adanya pariwisata, maka membuka peluang bagi perempuan, bagi wanita untuk memiliki karir di luar, ya, seperti itu. Ini akan mendorong cara pandang masyarakat lokal khususnya terkait bagaimana keberadaan perempuan karir dalam lingkungan mereka. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa dampak sosial dari adanya pariwisata adalah memperluas wawasan dan cara pandang masyarakat. Ya, tentu ini akan terjadi karena ketika adanya destinasi wisata, maka akan ada yang disebut wisatawan asing. Ya, jika sebelum adanya destinasi wisata mungkin masyarakat lokal memiliki stigma atau
pandangan tertentu yang mungkin bersifat negatif terkait wisatawan asing, maka setelah adanya destinasi wisata ternyata ada persamaan pemaknaan, ada proses di mana mereka dapat saling menerima budaya satu dengan yang lainnya, seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir adalah dampak budaya dari adanya pariwisata menurut WTO. Ya, jadi selain sosial juga ternyata pariwisata juga mengubah beberapa hal dalam konteks budaya. Yang pertama adanya hilangnya budaya lokal. Ya, maksudnya hilangnya budaya lokal di sini adalah ketika mungkin tadinya hal-hal tradisional kebudayaan asli suatu daerah itu menjadi ciri khas milik atau klaim lokal daerah tersebut, maka ketika adanya destinasi wisata ini akan memicu masyarakat untuk menjadikan hasil budaya mereka sebagai komoditas baru yang berorientasi pada kegiatan komersial, seperti itu. Kemudian selain itu dampak budaya yang kedua adalah adanya perlindungan atau bahkan perusakan terhadap cagar budaya. Ya, perlu diakui bahwa adanya destinasi wisata di suatu daerah harus diimbangi dengan upaya perlindungan terhadap cagar budaya, karena tidak jarang juga wisatawan asing yang datang berusaha bukan hanya untuk menikmati cagar budaya yang ada, tetapi juga bahkan mereka merusak secara fisik cagar budaya yang kita miliki, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dampak ketiga adanya polusi terhadap keberadaan arsitektur tradisional. Biasanya ketika suatu daerah telah menjadi destinasi wisata, maka pengembang atau pengelola ingin membuat struktur arsitektur yang lebih kuat, ya. Jadi biasanya kalau struktur arsitektur tradisional itu memiliki ciri khas yang kental akan budaya setempat, maka ketika adanya destinasi wisata nih, mereka para pengembang ingin membuat arsitektur yang modern dalam artian segi kekuatannya, anti gempa dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi polusi atau sedikit mengurangi nilai-nilai khas dari arsitektur tradisional, seperti itu. Kemudian selanjutnya, dampak budaya selanjutnya yaitu adanya upaya perlindungan atau bahkan perusakan monumen bernilai sejarah. Nah, ini serupa dengan apa yang terjadi ketika di penjelasan cagar budaya tadi. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa adanya destinasi wisata juga harus didukung dengan adanya upaya perlindungan dan perlindungan terhadap monumen bersejarah, seperti itu. Karena yaitu adanya wisatawan asing biasanya berpotensi untuk terjadinya kerusakan secara fisik, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adanya perlindungan atau bahkan perusakan kontur alam. Seperti ya kita tahu tadi di awal dibahas bahwa dengan adanya destinasi wisata, para pengembang atau para pengembang ini ingin mengembangkan lebih baik lagi, dan ini biasanya merubah kontur alam yang tadinya lahan pertanian menjadi dibangun sebagai perhotelan, seperti itu, restoran. Ya, ini tentunya mengubah kontur asli alam di daerah tersebut, seperti itu. Baik, terkait penjelasan dampak sosial budaya setelah adanya pariwisata telah saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Gerli Bayu Aji. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gerli Bayu Aji, NIM 6662180 Saya di sini akan menjelaskan dampak pariwisata terhadap lingkungan. Menurut Richardson dan Fluker,
Dampak pariwisata terhadap lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dampak dari penggunaan alat transportasi. Sektor transportasi di seluruh dunia diperkirakan bertanggung jawab terhadap konsumsi 20 hingga 30% dari keseluruhan energi fosil dunia. Alat transportasi yang sangat vital bagi pariwisata seperti mobil, bus, kereta api, pesawat udara, kapal laut menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida yang mencemari udara dan menyebabkan pemanasan global. Alat transportasi juga menjadi sumber utama polusi suara, yaitu kebisingan, terutama dari mobil dan pesawat udara. Secara global, transportasi dapat mengonsumsi hampir 75% total bahan bakar fosil. Yang kedua, dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata. Pengembangan pariwisata dapat menimbulkan kerusakan besar pada ekosistem. Kerusakan dan masalah ekosistem yang ditimbulkan dapat berupa sedimentasi dan emisi gas buang. Untuk pembangunan di daerah perbukitan dan pegunungan, selain perusakan hutan juga menjadi penyebab erosi dan longsor. Bangunan yang dibuat kadang menghalangi arus sungai dan drainase, serta pencemaran langsung yang disebabkan oleh limbah hotel dan restoran. Habitat binatang liar terganggu selama pembangunan dan penggunaan fasilitas pariwisata. Masalah lingkungan terbesar bagi bangunan dan fasilitas pariwisata, terutama hotel dan restoran, adalah penggunaan energi dan pembuangan limbah. Sampah padat seperti kaca, logam, plastik, semen, gabus, cat, dan sebagainya yang dihasilkan dari pembangunan dan konstruksi sarana akomodasi menjadi limbah beracun yang mencemari air, udara, dan tanah. Yang ketiga, dampak dari pengoperasian industri pariwisata. Pengoperasian industri pariwisata dapat memberi tekanan pada lingkungan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, ada tekanan terhadap sumber daya alam. Misalnya, wisatawan dan alat transportasinya dapat merusak dan menghancurkan vegetasi tumbuhan dan perusakan garis pantai rekreasi pantai, seperti scuba diving, snorkeling, dan sport fishing. Dapat menghancurkan terumbu karang dengan dampak lanjutan berupa hancurnya kawasan lindung pantai dan daerah penangkapan ikan. Yang kedua, perusakan habitat kehidupan liar. Masalah yang timbul dapat berupa penghancuran habitat akibat hilangnya habitat untuk keperluan pembangunan pariwisata, penyediaan tempat camping, pencarian kayu bakar, dan sebagainya. Perusakan keseimbangan habitat dapat muncul saat wisatawan berjalan-jalan sambil memberi makan burung dan hewan yang ditemui. Perusakan juga terjadi jika mereka melakukan perburuan binatang liar sebagai atraksi wisata. Di Maladewa, menurut WTO, terdapat program pelindungan terhadap hiu yang terbukti lebih menguntungkan daripada pengeksploitasiannya. Di tahun 1990-an, atraksi wisata dengan memotret koloni 20 ekor hiu menghasilkan pendapatan sebesar $670.000 per tahun atau $33.500 per ekor. Sementara kalau diburu dan dieksploitasi seekor hiu hanya laku seharga $32. Yang ketiga, ada polusi dan pencemaran limbah lainnya. Limbah merupakan bahaya utama bagi sumber air bagi keperluan sehari-hari dan juga menjadi ancaman bagi perairan laut dan wilayah pantai. Ancaman berikutnya berupa pengendapan bahan limbah, polusi limbah hotel dan restoran, bahan bakar kapal laut dan bot, erosi sepanjang aliran sungai yang membawa sampah, limbah rumah tangga, limbah sisa pencucian, dan sebagainya. Dampak pariwisata terhadap lingkungan yaitu pentingnya lingkungan alam untuk mendukung suatu kawasan menjadi daerah tujuan atau objek wisata tidak terbantahkan lagi. Meskipun bukan faktor utama atau satu-satunya yang menarik wisatawan untuk berkunjung, tetapi faktor lingkungan dan alam mempunyai pengaruh signifikan bagi calon wisatawan mengapa memilih daerah tersebut sebagai tujuan wisatanya. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri juga aktivitas pariwisata di suatu kawasan akan menimbulkan dampak terhadap alam dalam derajat tertentu. Hal inilah yang menjadi perhatian besar agar pembangunan pariwisata
tidak berdampak negatif bagi lingkungan dan alam. Selain itu, ada respon masyarakat terhadap dampak pariwisata. Intensitas dan tipe dari dampak pariwisata sangat tergantung dari kecepatan dan area yang dilingkupi oleh pembangunan pariwisata. Faktor ini juga mempengaruhi bagaimana reaksi masyarakat lokal. Salah satu cara mengukur dampak pariwisata dapat diamati dengan Irritation Index atau IRIDEX yang dikembangkan oleh Doxey. IRIDEX merupakan indeks yang dapat dipakai untuk mengukur kecenderungan reaksi masyarakat terhadap perkembangan pariwisata. Menurut Doxey, seiring meningkatnya aktivitas pariwisata di suatu kawasan, maka penduduk kawasan tersebut akan bereaksi kepada wisatawan melewati tahapan euforia hingga antagonis. Tahapan tersebut dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, euforia. Masyarakat lokal mendukung pembangunan pariwisata dan mereka siap hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari dengan wisatawan. Umumnya, masyarakat mengharapkan dan memperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan baru yang akan didapat, peningkatan pendapatan, dan peningkatan nilai ekonomi properti yang mereka miliki. Pada tahapan ini, hanya sedikit warga yang menentang pariwisata. Tahapan ini cenderung terjadi ketika kondisi ekonomi lokal mengalami stagnasi dan pariwisata dipandang sebagai sektor yang menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi atau adanya banyak pengangguran akibat penurunan aktivitas ekonomi lokal, sehingga pariwisata dipandang dapat mengatasi masalah. Dukungan pada tahapan ini lebih terfokus pada sisi ekonomi dan kurang memperhitungkan dampak sosial budayanya. Yang kedua ada aparti. Akhirnya pertumbuhan industri pariwisata mulai mengalami penurunan. Pariwisata yang telah diterima sebagai sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi kawasan tidak lagi dianggap segala-galanya. Struktur sosial kawasan mulai mengalami perubahan oleh kedatangan orang baru yang mencari pekerjaan. Peranan keluarga mengalami perubahan karena anggota keluarganya bekerja di pariwisata. Keajaiban pariwisata untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat mulai tidak dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan, tetapi hanya menguntungkan sebagian warga saja. Mulai tumbuh rasa apatis akan keberadaan pariwisata. Yang ketiga ada irritation. Jika tahapan pengembangan pariwisata terus berlanjut, tahapan iritasi sosial mungkin terjadi. Saat ini perkembangan pariwisata mulai tidak lagi sesuai perencanaan awal dan mulai meluas ke area yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Masyarakat lokal harus mulai berbagi tempat rekreasi yang sebelumnya mereka miliki. Harga makanan naik lebih cepat dari kenaikan pendapatan. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan objek wisata tidak lagi menarik, sehingga kunjungan wisatawan menurun. Hal ini selanjutnya berakibat kelebihan fasilitas yang tersedia tetapi kekurangan wisatawan. Akibat akhirnya adalah penurunan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam tahapan ini, dampak sosial dan lingkungan mulai mendapat perhatian. Masyarakat lokal mulai merasa kehilangan tempat tradisionalnya dan menyalahkan pariwisata atas hal itu. Yang keempat dan terakhir ada antagonis. Sejalan dengan semakin meningkatnya perasaan kehilangan tempat yang secara tradisional dipergunakan oleh masyarakat lokal, masyarakat menyalahkan wisatawan atas perubahan ini dibandingkan dengan pembangunan pariwisata yang tidak terencana dan tidak terkontrol dengan baik. Adanya kecenderungan wisatawan yang datang selama masa euforia telah digantikan oleh tipe wisatawan baru yang kurang menghargai kearifan lokal, tetapi terfokus pada ketertarikan faktor fisik alam. Masyarakat lokal menunjukkan sifat antagonismenya, misalnya melalui menulis surat kepada media massa lokal mengenai perilaku wisatawan. Jika tidak ada solusi masalah tersebut, mungkin saja masyarakat akan bertindak agresif dengan melakukan kejahatan. Apalagi jika masyarakat menganggap keberadaan pariwisata sama sekali tidak memberi manfaat seperti penyerapan tenaga kerja lokal.